Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Apabila memiliki hutang, seluruh hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya dan cita-citanya segera terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, doa merupakan senjata paling ampuh bagi umat Islam. Dan dengan membaca zikir secara istiqomah, itu bisa menjadi penguat diri saat lemah. Dan zikir ini juga laksana pembasah bibir. Bahkan zikir ini juga bisa menghidupkan dan juga menerangi hati seseorang. Salah satu zikir yang sangat mustajab yaitu membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Zikir ini dijadikan sebagai doa dan amalan yang sangat luar biasa khasiatnya dan juga manfaatnya. Maka karena itu, simaklah video ini hingga selesai. Akan kita bahas kapan saja waktu mustajab untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan juga ujian. Sehingga dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mencari ketenangan hati dan jiwa agar bisa menghadapi setiap ujian dan juga tantangan hidup di dunia ini. Dalam ajaran Islam sendiri, salah satu cara yang diajarkan agar hati dan pikiran seseorang menjadi tenang yaitu dengan rutin membaca zikir. Dan zikir ini menjadi salah satu upaya yang bisa membuat hati dan pikiran seseorang menjadi tenang dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang memiliki makna yang sangat mendalam yaitu kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan kalimat zikir tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya menghidupkan hati dan juga merasakan kehadiran akan zat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Bahkan dalam kalimat tersebut juga disampaikan bahwa manusia meski selalu merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala serta merasa tidak sempurna dan juga menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki segalanya. Sehingga di saat hati kita mampu merasakan hal ini, maka saat itulah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala mulai menyinari dan juga menerangi hati kita. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum itu lebih dikenal sebagai Ismul A'zam atau nama-nama Allah yang agung. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya lafaz Ismul A'zam jika digunakan untuk berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat di dalam 3 surah Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Hakim dan Imam Tabrani, kalimat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ini merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung di antara nama-nama yang lainnya yang tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Kalimat zikir Ya Hayyu Ya Qayyum terdiri dari 2 nama Allah, yakni Al-Hayyu
dan Al-Qayyum yang artinya zat yang maha hidup dan juga zat yang maha berdiri sendiri. Lalu kapan saja waktu yang paling mustajab untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum? Yang pertama setelah melaksanakan sholat fardu. Di saat seseorang selesai melaksanakan sholat fardu, hal itu diibaratkan seperti orang yang sedang mandi secara rohani, sehingga setelah sholat ia akan berada dalam kondisi yang bersih secara rohani, sehingga membaca Ya Hayyu Ya Qayyum pada kondisi dan waktu ini akan sangat membantu untuk menjaga kesucian hati kita dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir ini kita bisa memperkuat hubungan spiritual kita dengan Tuhan kita. Kemudian waktu yang kedua yaitu saat tengah malam atau sepertiga malam terakhir, karena waktu tengah malam merupakan salah satu waktu yang dianggap sebagai waktu yang paling mustajab, karena pada saat ini banyak orang yang sedang tertidur lelap dan sedikit orang yang sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat inilah kita bisa melakukan sholat hajat 2 rakaat atau sholat tahajud 2 rakaat, dan kemudian dilanjutkan membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan diharapkan dengan membaca zikir pada saat ini akan membawa hati kita kepada ketenangan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu yang ketiga yaitu antara azan dan iqamah. Dan pada waktu antara azan dan iqamah ini juga dianggap sebagai waktu yang paling mustajab untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena pada waktu inilah merupakan waktu yang jika seseorang berdoa pada waktu ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar itulah para ulama menganjurkan membaca kalimat zikir pada waktu ini dengan penuh khusyuk dan berserah diri kepada Allah, dan kemudian dilanjutkan berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat dan keinginan kita masing-masing. Maka insya Allah semua hajat dan keinginan kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Imam Asy-Syatibi dalam sebuah riwayat beliau menganjurkan membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali, dan hal ini berdasarkan sebuah kisah dari Imam Al-Qatani, dan beliau menyebutkan bahwa ia pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Kemudian ia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia tidak mematikan hatiku." Lalu Rasulullah menjawab, "Bacalah setiap hari kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali. Bahkan menurut Imam Abu Hurairah, beliau berkata bahwa apabila Rasulullah menghadapi suatu masalah, maka beliau akan mengangkat kepalanya ke langit dan ia bersungguh-sungguh dalam berdoa seraya beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Itulah para sahabat waktu mustajab untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.